Puji Tuhan, kita lanjut dengan kitab Yeremia. Masih dengan tangisan Yeremia mengenai kondisi bangsa Israel. Kita kemarin telah melihat bagaimana bangsa ini menjadi keras, menjadi tegar tengkuk, seperti buyung anggur yang dipecahkan. Begitu kita baca kemarin. Bahkan Yeremia berkata, untuk kembali mereka belajar cara hidup umatku. Belajar yang disebut dengan umatku. Kalau engkau adalah umatku, tahu tata cara yang berlaku menjadi umat Allah. Semalam dalam pelajaran Alkitab untuk paduan suara kita melihat tata cara hidup orang-orang di kota Sion. Merupakan tata cara yang disebut menjadi cara hidup umatku. Paulus berkata kepada Timotius, engkau tahu bagaimana hidup keluarga Allah. Kalau di Timotius dipakai kata keluarga Allah. Kalau di Yeremia, cara hidup umatku. Jadi apapun masanya, tapi ada tata cara yang sama. Ya. Suratan Timotius yang pertama pasal 3 ayat yang ke-15, orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi ada tata cara hidup. Ada cara hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Ia menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Ada tata cara yang diatur. Timotius diingatkan dan keluarga Allah yang hidup itu menjadi tiang penopang. Tiang penopang adalah tiang yang kokoh. Tadi malam ada 3 syarat untuk menjadi orang yang tinggal di kota Sion. Ia adalah seorang yang teguh, yang kokoh, yang tidak goyah, yang tidak rapuh. Engkau menjadi orang yang tahu mencari tempat aman. Dan tempat aman adalah tempat yang bukan karena penjagaan ketat atau ada sistem security yang handal, tapi tempat yang aman adalah tempat tinggi, dan tempat tinggi adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Itu merupakan ciri tata cara umatku hidup. Disebut juga dengan tiang penopang yang kokoh, yang diikat menjadi kokoh karena diikat dengan tali kasih yang tak putus, tak pernah putus. Simpson pernah diikat dengan
kekuatan tambang kapal, mungkin kalau kita katakan sekarang ya. Tambang kapal itu bukan tali atau benang jahit. Kalau tali kapal itu enggak akan mungkin terputuskan kalau tidak terbakar atau apapun. Sulit memutus tambang kapal yang besar-besar itu, diameter 5 cm. Kayaknya nggak mudah. Tapi ada tali yang tidak pernah putus, berarti lebih daripada tambang kapal. Simpson diikat dengan tali rami. Tapi kekuatan yang ada padanya membuat tali rami itu seperti benang biasa. Yang sekali gerak Simpson putus. Tapi ketika Allah tinggalkan Simpson, maka tidak ada sebuah tali sekecil apapun bisa diputuskan. Karena Simpson kehilangan kasih Allah. Ia lebih condong mengasihi Delilah, wanita Filistin dari Sorek, ketimbang ia mengasihi Allah. Orang yang kehabisan kasih, kehabisan kekuatan. Orang yang kehabisan kasih tidak punya kekuatan. Rapuh, berdiri pun tak mampu karena kehilangan kekuatan. Kasih adalah sumber kekuatan. Dengan kasih orang dapat lakukan apa saja. Dengan kasih. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun. Dan inilah ciri hidup orang di dalam kota Sion Allah. Sebagai keluarga jemaat Allah yang hidup. Sebagai umat Allah. Nama-nama yang sama. Keluarga Allah yang hidup. Jadi punya aturan, saudara. Peribahasa kita juga berkata, lain lubuk, lain ikannya, beda tempat, beda aturan. Tetapi dimanapun kita berada, kita yang harus menyesuaikan dengan aturan itu. Bukan aturan yang menyesuaikan diri dengan kita. Kalau kita menjadi umat Allah, cara hidup umatku, maka kita harus punya peraturan menjadi umat Allah. Ya, pasal 12 kemarin, jika kamu ayat yang ke-16 sungguh-sungguh belajar hidup, belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku. Seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Orang yang hidup dengan tata cara dari bait Allah, rumah Allah, kelompok orang-orang yang menyebut diri umat Allah. Sesuaikan, kita yang harus menyesuaikan dengan tempat di mana kita ada. Harus tahu tata krama tempat di mana kita berada. Indonesia kaya, sangat kaya dengan budaya. Dan setiap suku punya budaya yang berbeda dengan suku lain. Tapi sebelum seorang berada di tengah-tengah mereka, kita harus pelajari dulu
adat istiadat di tempat itu. Ia akan berhasil kalau dia tahu tentang adat istiadat. Harus begini, tidak boleh begini. Kalau makan harus begini, kalau berdiri harus begini. Adat-adat istiadat ini yang mengakrabkan kita dengan tempat itu. Ketika kita belajar cara hidup umat Allah, maka kita akan segera direkrut untuk menjadi kelompok dari daerah itu. Demikian pula ketika kita menjadi umat Allah. Kita punya tata cara yang harus kita perhatikan. Inilah tata cara di tempat ini. Dan menjadi mengerti keragaman suku-suku bangsa Indonesia adalah kekayaan. Kita tidak dapat berkata, kok begitu, kok enggak begini, kok enggak begini. Berada di tempat di mana kita harus belajar tata cara di sini. Begitu yang dikehendaki oleh Allah. Maka pada pasal 14, Yehuda dan Yerusalem tidak mengerti cara hidup umat Allah. Diulang-ulang, disampaikan, diperingatkan, berulang-ulang hamba-hambaku diutus untuk menegur kamu, memperingatkan. Tapi kamu tidak mau tunduk. Tapi kamu tidak mau taat. Tapi kamu tidak mau mengerti. Merupakan musim kering yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pasal 14 ayat 2. Yehuda berkabung, pintu gerbangnya rebah, dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Keadaan yang terjadi pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Pembesar menyuruh pelayan mencari air. Ketika mereka ke sumur tidak ada air. Mereka pulang dengan kendi kosong. Mereka malu. Mukanya menjadi merah. Mereka menyelubungi kepala mereka. Sehingga pekerjaan di ladang sudah terhenti. Hujan tidak turun. Petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Ada keadaan yang sangat menyedihkan. Ketika mereka menantang kondisi yang diatur oleh Allah. Harus taat kepada apa yang ditentukan. Tetapi bangsa ini, Yehuda dan Yerusalem, tidak belajar cara hidup umatku. Tidak belajar apa yang Tuhan mau. Keadaan tidak menjadi semakin baik, tapi menjadi semakin buruk. Ya, pengharapan Israel, penolong di waktu kesusahan. Ayat 8. Mengapa engkau seperti orang asing di negeri, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Penolong Israel, pengharapan Israel tidak menolong lagi. Aku berkata ayat 13. Ah Tuhan, bukankah para nabi telah berkata, kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan tidak menimpa, tapi aku memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Lalu Allah menjawab, para nabi bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan untuk berfirman seperti itu.
Mereka menubuatkan penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Sampai ke nabi-nabi tidak berkata benar. Mereka cuma bicara apa yang menyenangkan telinga orang. Pernah terjadi dengan kisah Raja Ahab. Memerintahkan para nabi-nabi palsu untuk serentak memberikan jawaban yang enak di telinga. Ketika harus pergi berperang, Raja Ahab panggil nabi-nabi palsu. Kisahnya ada di kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja pasal 22 pada pasal 22 kitab 1 Raja-Raja 22. Apakah kita akan pergi perang dan akan berhasil? Ayat yang ke-6. Nabi-nabi ada 400 orang. Bertanyalah Ahab, apakah aku boleh pergi perang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkan? Nabi-nabi palsu ini berkata, majulah, Tuhan menyertai. Silakan. Tapi sang besan, yaitu Raja Yosafat, yang peka akan suara Allah. Raja Yosafat yang biasa mendengar suara Allah, berkata kepada Ahab, lagi tapi Tuhan yang memberikan berita yang tepat. Ada sih, kata Raja Ahab, ayat yang ke-8. Tapi aku membenci dia di perang lawan Ramot. Maka Sedekia bin Kenanya membuat tanduk-tanduk besi dan berkata, demikianlah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram. Sedekia ikut-ikutan. Cumbiksen, begitu sering orang dengar dulu. Cuma bikin senang. Cuma sekedar menyenangkan telinga. Maka dipanggillah Mika bin Yimla tadi. Hendaklah engkau berbicara dengan tepat. Sebelum sampai ke raja, Mika dihadang oleh 400 nabi-nabi palsu tadi. Dan berkata, kamu harus bicara seperti salah satu di antara kami yang meramalkan yang baik. Kata Mika, demi Tuhan yang hidup, apa yang akan difirmankan Tuhan, itu yang akan kukatakan. Di antara 400 orang, ada seorang yang melawan arus, yang gak ikut-ikutan cara hidup nabi palsu. Kita butuh firman Allah yang murni hari ini. Kalau mau hidup tanpa musim kering yang panjang. Kenapa harus ada musim kering? Yeremia 14 tadi. Kenapa? Kenapa harus ada musim kering yang sangat
menyakitkan itu. Orang mencari air pada sumur saja tidak ada. Jangankan 3 tahun ya. Mereka 3,5 tahun tidak mendapat hujan. 3 bulan lewat, bulan yang ditentukan, sumur-sumur kita sudah kering. Kenapa? Tidak ada embun, apalagi hujan. Embun atau hujan adalah anugerah Allah. Belajarlah hidup cara hidup umat Allah yang menjadi tiang kokoh, tiang penopang yang kokoh, punya dasar kebenaran, ada kaki-kaki kebenaran, tiangnya kokoh, dasarnya benar. Mika tidak bisa bicara kalau remote itu sudah di setel. Ya. Mereka maunya 400 nabi ini bilang, kalau ngomong yang enak aja. Kami tadi sudah jawab begitu. Jadi kamu pun harus ikut menjawab begitu. Mika berkata, aku bicara apa yang firman katakan. Hidup hari ini kita harus berani menentang arus. Nggak ikut arus, yang salah kita ikuti salah. Yang gak benar pokoknya suara terbanyak, nggak bisa. Paling gak suka dalam rapat ada kalimat, saya ikut ada deh. Saya ikut suara banyak saja. Seperti kemarin, bagai air di daun talas. Nggak punya pendirian. Kita harus punya ketegasan. Enggak berpikir cuma menyenangkan telinga orang. Enggak. Suka atau tidak suka, kita harus mendengar firman Allah. Suka atau tidak suka. Enak didengar atau tidak. Kita harus mendengar firman Allah yang murni. Bukan menakuti saudara. Tapi ini sebuah kebenaran. Cara hidup umat Allah sudah ada protapnya. Sudah ada aturannya. Sedekia yang menjadi pemimpin 400 nabi palsu menampar pipi Mika ayat 24. Mana boleh roh Allah pindah dariku lalu berbicara kepadamu. Seolah-olah nih cuman saya ini nabi yang benar. Kata Sedekia bin Kenaana. Hanya aku yang punya roh Allah. Kamu roh-rohan. Hidup cara umatku. Kita belajar. Ada aturannya Allah. Untuk hari ini kita hidup. Lebih parah lagi. Kalau saudara diketemukan Satpol PP. Nggak pakai masker. Nggak distancing. Makan sembarangan. Ngumpul sembarangan. Hahaha hihi. Ditangkap saudara. Kerumunan saja, yang mendatangkan kerumunan saja ditetapkan sebagai tersangka. Siapa dia? Karena melanggar aturan protokol kesehatan. Karena itu saya berulang-ulang, jaga jarak, jaga jarak. Kita anggap udah aman tentram di dunia Bulak-Seraya. Jaga jarak, jaga jarak. Diingatkan. Lagi ada aturan baru. New
apa? New normal. Ada aturan baru. Nggak mau Gak bisa kita hidup dengan aturan baru ini. Aturan sedunia. Bukan aturan di Jakarta, tapi sedunia. Bukan dunia ikuti saya. Tapi kita yang harus ngikutin aturan yang sudah ditetapkan hari ini. Ada aturannya. Dan itu sebabnya kita berada di dalam mau atau tidak mau. Aturan baru hidup cara umatku. Gak enak diatur begini, diatur begini, diatur begini. Gak enak, tapi harus diatur. Kalau enggak bencana. Ada aturannya. Hari itu Raja Ahab dan Yosafat pergi ke Ramot Gilead. Ayat 29. Mereka pergi. Ahab was-was. Jangan-jangan perkataan Mika tadi benar. Nah, sebelum pergi begini, kamu besan kan? Ya, besan. Kalau gitu tukar dong bajunya. Jadi Yosafat pakai baju Ahab dan Ahab memakai baju Yosafat. Dengan catatan, kalau dipanah duluan, Yosafat yang mati. Kalau dipanah duluan, dia yang mati. Karena dia pakai bajuku. Tapi Allah tidak pernah salah. Anak panah itu merobohkan Ahab, bukan Yosafat. Karena yang disertai Allah adalah Yosafat, bukan Ahab. Walaupun mereka saudara. Israel dan Yehuda. Mereka saudara, tapi Allah tahu menyelamatkan siapa orang kepunyaannya. Allah tahu menyelamatkan siapa orang yang menjadi milik kepunyaan Allah. Yang bukan milik kepunyaan Allah karena tadi tidak hidup dengan cara umatku. Sembarangan hidupmu, sekedak hatimu. Maka ketika dibutuhkan, ada aturan yang ditetapkan. Maka kita kehilangan semua yang menjadi milik kepunyaan kita. Mari saudara, hari-hari ini belajar cara hidup umat Allah. Amin. Belajar cara hidup umat Allah. Terlalu banyak risiko yang harus kita terima. Dengan kondisi-kondisi hari ini. Dengan keadaan-keadaan yang menantang kita. Ingat, belajar cara hidup umatku. Saya suka kalimat ini. Kita yang menyesuaikan bagaimana kita hidup sebagai umat Allah, kata Timotius tadi. Bagaimana kamu hidup dengan cara hidup umat Allah. Keluarga Allah. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Ada aturannya. Sudah ditetapkan. Supaya kita terhindar dari semua jerat yang siap menangkap kita. Ditetapkan, saudara. Dan itu yang kita perlukan. Ada aturan main Allah. Ada aturan hidup sebagai umat Allah. Mungkin tidak sama dengan hidup kita kemarin. Ya, pasti gak sama. Tapi kalau engkau mau hidup, carilah Tuhan. Maka semuanya akan Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Pasal yang kembali 1 ayat
ke Yeremia 14 tadi kita sudah membaca ada musim kering dan Yeremia pasal 15. Awas, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, ayat 16, maka aku menikmatinya. Firmanmu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu diserukan atasku. Kalau kita mau belajar cara hidup umat Allah yang terletak pada Tauratmu, perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kujadikan peringatan dan menjadi kesukaan hatiku. Ada satu kelompok orang yang bisa bersuka cita di masa sukar ini. Ada kelompok orang-orang yang bisa bersuka cita. Yaitu orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Cara hidup umat Allah adalah orang-orang yang mentaati perkataan-perkataanku. Kiranya ini menjadi bagian kita hari ini. Belajar cara hidup umat Allah. Mari kita berdoa. Yesus kau yang menyelamatkan, kau memberikan dan ku ikut ku perlu kepada Yesus kau yang selama ku hidup
tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup, amin, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Ajari kami hidup dengan cara umat Allah. Orang masih melihat ada pengajaran yang tepat. Orang masih melihat hidup anak-anak Allah dengan aturan kerajaan Allah. Orang masih mendengar percakapan-percakapan sehat, karena di dalam percakapan hanya ada kata berkat. Haleluya. Orang masih mendengar suara firman Allah keras, bagaikan nabi-nabi yang berbicara dengan lantang di akhir zaman. Haleluya. Mengerti bahasa Allah, mengerti apa yang Allah mau, mengerti apa yang Engkau ingin dari hidup kami. Belajar cara hidup umatku. Kalau ku hidup, mataku tetap memandang, dunia tak bisa menjauhkanku. Amin, haleluya. Selama ku hidup bagi. Terima kasih Tuhan. Kita berdiri bersama. Kita berkata, Tuhan, ajari aku hidup sesuai kehendak-Mu, sesuai kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup, inilah hari Allah di mana kami tahu kami hidup dengan aturan Allah. Ini hari Allah yang membuat segala perintah dalam hidup kami. Oh haleluya. Jangan biarkan kami tegar hati Tuhan. Ku hidup tetap menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan, teguran firman Allah yang keras kami dengar pagi ini Tuhan. Kami harus belajar hidup dengan cara-cara rumah Allah, keluarga Allah, bait Allah, kemah sembahyang, punya aturan-aturan yang harus kami taati. Bukan sekedar kami hidup dengan kehendak kami. Haleluya. Tolong setiap kami tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada aturan yang Engkau lakukan, tunduk kepada apa yang Engkau mau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkata, kalau dunia tak bisa menjauhkanku
hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih buat firman Allah. Sekalipun keras, tapi kami taat Tuhan. Sekalipun tidak enak di telinga kami, tapi kami tunduk ya Tuhan. Karena kami tahu di dalamnya ada kehidupan. Terima kasih Bapa. Tolong kami bersama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan semua kita berkata amin.